Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nilasandi, JGB Angkatan 8 dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala SDN Lirik 1, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Ibu Lely Ardianingsih, SPD. Selamat pagi Ibu Lely. Selamat pagi, Bu Rike. Ya, masih ada waktu untuk saya, Bu Lely? Siap, monggo, Bu Rike. Terima kasih Bu Lely atas waktunya. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara sebagai pemenuhan tugas. Kiranya Bu Lely berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Bu Lely. Iya, Bu Rike, siap. Terima kasih Bu Lely. Monggo. Begini Bu Lely, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu Rike, terima kasih. Selama ini, menurut sepemahaman saya ya, Bu Rike, untuk permasalahan atau kasus yang dilema etika ini menurut saya kita dihadapkan pada permasalahan antara dua pilihan, di mana yang satu betul atau bisa dikatakan menjadi pertimbangan, yang satu juga sama begitu. Apabila yang satu salah, maka bisa dikatakan rujukan moral. Ya, kalau rujukan moral sudah mudah ya, Bu Rike, kita tentukan yang satu salah, yang satu betul, berarti kita ambil tindakan yang betul begitu. Yang susah yang bagi kita untuk pelaksanaannya, untuk penerapan kita yang sulit ini yang berbasis etika tadi ya. Nah, karena keduanya kita anggap betul, sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebajikan begitu. Nah, di sini kami di SDN Lirik 1 ini para pendidiknya untuk menentukan permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bukan, biasanya kami mengkaji dulu, Bu Rike, menganalisa dulu. Hal ini bertentangan dengan nilai etika atau bertentangan dengan nilai moral enggak, bertentangan dengan nilai-nilai peraturan di sekolah enggak, dan lain sebagainya. Bila mana memang tidak bertentangan, masih mengandung nilai-nilai kebajikan, berarti ini bisa dikatakan sebagai dilema etika. Begitu, Bu Rike. Iya, terima kasih Bu Lely. Kita lanjut ke pertanyaan Baik. kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, baik Bu Rike, terima kasih. Selama ini saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri ya, Bu Rike, atau sepihak istilahnya begitu. Kami memiliki jajaran Dewan Guru, juga komite sekolah, sehingga ini sebagai sumber daya kami, kekuatan saya di sekolah, terutama untuk program-program pengembangan sekolah atau terkait dengan pemecahan permasalahan seperti itu tadi. Di sini saya selalu melibatkan Bapak Ibu guru, Bu Rike, termasuk penjaga sekolah dan lain sebagainya, dan kami memiliki dewan pendidikan yang selalu siap untuk membantu kami bila mana kami memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari mereka. Jadi tentunya kami selalu berdiskusi dulu, Bu Rike, rapat seperti itu, kita jajak pendapat dulu menurut Bapak Ibu guru seperti apa, dan nanti kita mempertimbangkan hal-hal baik buruknya begitu untuk mengambil keputusan tersebut. Sekali Bu Lely. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu Lely. Baik, Bu Rike. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Baik, seperti yang saya paparkan awal tadi, Bu Rike, kami menganalisa terlebih dahulu. Misalnya di situ ada permasalahan, kita kaji dulu apakah ini bertentangan dengan etika, dengan kode etik sekolah, dengan kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan ini merugikan apa tidak, ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan apa tidak. Jadi kami
tentunya tidak boleh mengambil keputusan yang mana keputusan itu merugikan salah satu pihak. Artinya keputusan ini betul-betul harus bisa diterima oleh semua pihak dan tidak merugikan, dan tentunya berpusat pada siswa. Jadi kami mempertimbangkan atau mengutamakan untuk kepentingan siswa. Bagus sekali Bu Leli, seperti apa yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara. Betul, Bu Leli, betul. Kita sebagai pendidik yang ya, ya. fokusnya ke anak. Betul sekali. Baik Bu Leli, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu Rika. Yang kami anggap efektif yang pertama dari hasil kesepakatan atau hasil diskusi Dewan Guru, Bu Rika. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi juga tidak malu untuk meminta pertimbangan dari komite sekolah, yang mana bapak komite sekolah ini juga istilahnya dulu adalah seorang kepala sekolah dari SD sini juga. Jadi mungkin pertimbangan beliau ini juga lebih baik begitu. Jadi mungkin dulu pernah mengalami kasus yang sama atau bagaimana, jadi bisa untuk referensi kami. Jadi termasuk hal yang efektif juga bagi kami itu. Berarti ini sangat menguntungkan betul, seorang komite yang dulunya juga kepala sekolah. Betul jadi sekali. Bisa untuk pertimbangan Betul. Baik sekali Bu Leli. Untuk pertanyaan yang kelima Bu Leli, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya Bu Rika. Tantangan pasti ada ya Bu Rika ya, karena kami beberapa orang, beberapa pemikiran begitu. Tentunya pasti ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya ketika kami berdiskusi mengambil jalan yang terbaik. Karena yang pertama tadi kami harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kami harus mempertimbangkan kepentingan anak begitu. Yang ketiga, keputusan yang kami ambil ini harus betul-betul dapat diterima, tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Jadi kami betul-betul harus berdiskusi betul-betul ini seperti itu. Nah, ketika kami mengalami perbedaan pendapat, di situ tantangan kami. Atau misalnya dari pihak orang tua, kadang kami sudah menemukan kebijakan, kesepakatan terbaik, kadang-kadang orang tua masih belum bisa menerima, belum bisa berkoordinasi dengan baik dengan kami, ya seperti itu. Salah satu tantangan ya Bu Rika ya, begitu. Iya, betul sekali Bu Leli, memang itu adalah tantangan yang memang harus dihadapi dan harus menemukan penyelesaian yang terbaik. Kadang orang tua memang masih belum memahami, belum sinergi, kadang-kadang masih ditemukan seperti itu Bu Rika. Pandai-pandai kami saja merangkul mereka. Bagus sekali Bu Leli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Leli, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik Bu Rika, tata cara atau jadwal nih Bu Rika. Di sini kami membuat agenda seperti rapat intern begitu ya Bu Rika. Paling tidak kami bertemu untuk menyelesaikan atau membahas hal-hal yang perlu diselesaikan ini minimal 1 bulan 1 kali. Atau kami bisa bertemu ketika kegiatan komunitas belajar di sekolah ini paling tidak 1 minggu 1 kali. Nah, ini kami bisa saling sharing ketika ada permasalahan seperti itu. Yang paling penting misalnya ada permasalahan yang urgent, yang ketika itu Bapak Ibu guru tidak bisa membawa dalam jangka waktu yang harus ditunda begitu ya Bu Rika, maka harus segera diselesaikan. Maka kami beberapa guru ini harus bertemu untuk merundingkan itu tadi, berdiskusi yang terbaik. Kami bila mana perlu kami menghadirkan Dewan Pendidikan dan melibatkan Bapak Ibu wali murid begitu mereka. Jadi kalau agenda atau jadwal
Yang pasti kami 1 bulan sekali bertemu untuk rapat tersebut, untuk program sekolah, untuk hal-hal kedinasan, juga termasuk untuk penyelesaian permasalahan, termasuk dilema etika tadi. Kemudian kami ada 1 minggu sekali untuk belajar bersama. Kalau untuk yang urgent tadi kami tidak memperhatikan jadwal, bila mana perlu untuk segera diselesaikan ya kami langsung selesaikan ya Bu Rike. Insidental nih. Betul, inggih. Jadi kondisional saja Bu Rike. Memang betul berarti. Jadi kalau masalah yang dianggap itu urgent harus diselesaikan saat itu juga, maka tidak ada jadwal. Tapi untuk permasalahan yang sekiranya itu masih bisa ditunda penyelesaiannya, panjenengan melalui rapat intens dan sekali ya. Bagus sekali Bu Leli untuk programnya. Baik Bu Leli, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, Bu Rike, terima kasih. Tadi sudah saya singgung sedikit, saya memiliki Dewan Pendidikan beserta jajarannya, yang mana beliau-beliau ini memiliki pengalaman juga di bidang pendidikan yang sama gitu. Mereka istilahnya sudah makan asam garam ya mereka ya. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa karena mereka sudah purna dari kedinasannya sebagai kepala sekolah begitu. Jadi mereka ini, beliau-beliau ini sangat berperan membantu kami dalam mengambil keputusan, dalam memajukan program sekolah, khususnya terkait permasalahan dilema etika ini. Kami sering sharing Bu Rike sama beliau-beliau ini, jadi mereka memberikan gambaran wawasan kepada saya begitu. Jadi betul-betul nilai-nilai kebajikan ini yang harus kami pertimbangkan, kami junjung tinggi di sini. Jadi tidak sembrono dalam mengambil keputusan Bu Rike. Jadi beliau-beliau inilah Bu Rike Dewan Pendidikan Komite SDN Belerep 1. Baik Bu Leli, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Leli, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dilema etika? Betul, Bu Rike, terima kasih. Jadi karena dilema etika ini benar lawan benar istilahnya begitu ya Bu Rike ya, pemahaman yang mudah gitu ya. Jadi kami di sini betul-betul harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral yang harus kami junjung tinggi begitu. Yang kedua, dalam mengambil keputusan kami betul-betul harus memperhatikan kepentingan anak, berpusat pada anak untuk keperluan anak begitu. Kemudian yang ketiga, keputusan yang kami ambil ini bisalah dapat diterima oleh semua pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kami bisa menerima, melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan legowo, kemudian masalah bisa teratasi dengan baik. Gitu, Bu Rike, mungkin begitu. Luar biasa sekali Bu Leli. Terima kasih pemahaman Bu Rike. tentang pengambilan keputusan hari ini. Terima kasih Bu Leli atas waktunya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan Sama-sama, kesuksesan Bu untuk Rike. bisa menjadi pemimpin yang amanah, memajukan SDN Belerep 2, Belerep 1. Amin. Terima kasih Bu Rike. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mewawancarai Kepala SDN Mojopilang Kecamatan Kemlagi, yaitu Bapak Heru Effendi SPD. Selamat siang Bapak Heru. Selamat siang Ibu Rika, terima kasih sudah menyempatkan waktu ke tempat kami. Mohon maaf seadanya seperti ini. Bapak, apakah ada waktu untuk saya melakukan wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin? Oke, siap. Saya sudah siapkan waktu untuk jenengan. Terima kasih kemarin sudah menghubungi saya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, langsung saja Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Dalam mengambil keputusan kadang kita juga selalu dilibatkan dalam dua
keputusan. Katakan saya mengambil keputusan, nanti dampaknya itu juga akan ada apapun itu. Tapi bagaimanapun untuk rujukan moral kita harus selalu mempertimbangkan yang namanya nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian untuk dilema etika, dilema etika itu antara benar dan benar. Maka kita perlu mempertimbangkan mana risiko yang terbaik, mana risiko yang terburuk bagi kita. Sehingga nanti kedepannya itu ada keselarasan. Kemudian ditambah lagi setiap personil di lingkungan tempat kita bekerja itu selalu berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan usulan-usulan dari mereka. Kalau seandainya kita hanya mengambil satu sisi dari mungkin dari si A kemudian si B harus kita tinggalkan, itu nanti khawatirnya dari sisi B ini nanti akan menjadi batu sandungan untuk kita. Oleh karena itu dalam mengambil sebuah kebijakan tentang etika itu ada baiknya kita berkomunikasi yang baik dengan sesama. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Oke. Bapak. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai Ya. kebajikan? Nah, ini adalah salah satu contoh dilema etika itu. Karena kedua-duanya itu adalah benar lawan benar, maka kita tidak bisa mengesampingkan pendapat si A, pendapat si B. Yaitu tadi kuncinya adalah pada komunikasi yang baik antara kita semua sesama. Jadi kalau seandainya itu kita pertimbangkan baik buruknya atau mana yang harus kita hindari, sehingga nantinya itu kebijakan yang kita ambil itu bisa saling mendukung. Kalau di pramuka itu dulu kan kita bisa diajarkan yang namanya manajemen risiko itu. Bagaimana kita mengambil segala sesuatu itu tanpa mengganggu keputusan kepentingan yang lain. Baik Bapak, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi problematika di sekolah? Ya, yang pertama adalah salah satu saya selalu menganalisis bagaimana kalau kita mengambil kebijakan itu. Kemudian setelah kita analisis, kita sampaikan kepada pemangku kepentingan. Kalau di sini di sekolah itu kan ada dewan guru, wali murid, komite, dan juga anak-anak. Itu harus kita ajak bicara agar bagaimana program itu bisa berjalan. Bersinergi gitu Iya, harus seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu adalah komunikasi. Kita komunikasikan bagaimana enaknya. Jangan sampai kita itu mengambil keputusan itu hanya dari kepala sekolah selaku pemangku kepemimpinan pemegang tamu kepemimpinan di sekolah. Itu tidak seperti itu kalau di tempat saya. Kita harus bagaimana bicara yang baik. Kita itu kan organisasi kolektif. Kita tidak boleh hanya bermuara pada satu orang. Tidak. Kita jadi yang terbaik itu adalah komunikasi yang baik. Bagaimana kita mengambil keputusan ini. Super sekali Bapak. Baik Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan mungkin tentang antara bukan dua usulan dari pendapat dari rekan guru itu karena kita juga perlu mempertimbangkan mana yang terbaik, mana yang berisiko rendah, mana yang nanti membawa dampak bagi kemajuan bersama. Itu jangan sampai kita mengambil satu sisi tetapi di sisi lain nanti akan timbul masalah sehingga nanti nggak bisa jalan. Katakan kita mengambil kita percayakan kepada di sini, tapi di sini nanti kalau orang Jawa mengatakan gondok. Nanti kalau nggak ada terjadi gondoknya itu kan juga nanti menjadi batu sandungan untuk kita. Nah, kita sebisa mungkin kita menghindari itu. Makanya itu nanti kita harus bisa istilahnya itu Pintar-pintar ngomong ya Pak. ya manajemen risiko itu tadi. Kemudian kita juga harus bisa
melakukan sebagaimana manajemen konflik. Mana kita memberikan sebuah apresiasi, kita juga bisa meredam jangan sampai timbul kejutan. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satu kita harus menganalisis. Dalam sebuah menganalisis kalau seandainya itu aman-aman saja kita tidak perlu mengadakan jadwal penanganan ya. Tapi tetap kita harus di tingkat evaluasi agar apa yang sudah kita rancang, kita laksanakan itu bisa terus tetap berjalan. Kemudian masukan-masukan dari rekan-rekan itu juga perlu kita pertimbangkan. Karena dalam mengambil kebijakan itu dilema itu kan selalu ada, akan selalu ada dan itu tidak bisa dihindari. Iya betul. Karena satu sama lain di tingkat kepegawaian itu mereka berbeda tentang pendapat. Itu makanya kita harus bisa ngomong dan juga menjadi seorang pengayom itu. Jangan sampai justru kita mengambil keputusan malah timbul api-api, percikan api-api konflik itu malah tidak baik untuk untuk kemajuan di lingkungan kegiatan kita. Berarti dilihat masalahnya dulu. Ya, kita lihat konteksnya dulu. Kalau seandainya itu nanti terlalu berisiko, terlalu riskan untuk dilanjutkan ya sudah, bagaimana kita berembuk dulu, bagaimana langkah preventif, kemudian kita juga mengalokasikan untuk jangan sampai timbul masalah lagi. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk tokoh yang paling berpengaruh di sini mungkin atasan kita, kepala bidang itu. Kalau seandainya kita ada ada permasalahan seperti ini, kita harus konsultasi kepada atasan kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan kemudian kita itu harus bergerak di bawah tanah, itu malah ya kalau nantinya berjalan baik kita akan mendapat apresiasi. Tapi kalau seandainya itu tidak berjalan dengan baik, ya kita nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Apakah dalam lingkup sekolah sendiri itu ada Bapak sebelum Ya, mungkin kepala bidang mungkin? Dari peran komite, ibu paguyuban itu yang saya ajak pertimbangan. Terima kasih Bapak. Nah, ini pertanyaan terakhir Ya, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan dilema etika? Untuk pelajaran yang perlu kita tegaskan di sini adalah komunikasi yang baik, kemudian kita menampung segala sesuatu, kita menganggap mereka itu adalah diri kita. Kalau kita bermain catur, kita tentu akan memperhatikan langkah-langkah yang akan diambil oleh rekan yang kita ajak kolaborasi itu. Jadi kalau seandainya kita diperlakukan demikian, kita juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan demikian. Super sekali jawaban yang Bapak berikan hari ini. Semoga bermanfaat Bapak dan Sukses saya selalu. doakan semoga Bapak selalu amanah Amin. untuk Terima kasih. menjalankan tugas dan tanggung jawab di SDN. Terima kasih. Sukses selalu Bapak Heru. Iya, Terima kasih. Demikian wawancara yang telah saya laksanakan dengan Ibu Leli Ardianingsih beserta Bapak Heru Effendi. Semoga untuk kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.